Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali pada hari Rabu. Tetap kajian kita di acara Nikmatnya Sedekah, dan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di Selasa yang lalu. Yang kemarin itu masih dalam sedekah dan jodoh bagian kedua. Dalam mengawali jumpa kita di pagi ini ada sebuah SMS yang masuk. Itu jam 22:09. Nah, ini detail banget nih disebutin ya. SMS ini datang dari jemaah hati dari Jepara. Disebutkan bahwa seorang ayah mengeluh karena cinta anak laki-lakinya ditolak si ayah perempuan. Undangan sudah disebar dan jodoh sudah disiapkan. Teman kita ngasih solusi kepada si bapak tersebut dengan sedekah aja. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Nah, 3 hari sebelum hari H, si calon pengantin laki-laki pilihan si bapak perempuan tadi ditangkap polisi karena judi bola. Nah, kisah ini asli Pak, terjadi di awal bulan April 2009. Akhir cerita, jodoh tidak kemana-mana dengan cara sedekah. Subhanallah. Jadi macam bapak atau punya anak atau kita yang anak muda, ketika kita ingin memiliki satu pasangan, punya hasrat supaya dia nggak kemana-mana, jangan pakai pelet, sedekah aja, insya Allah nggak kemana-mana. Baik Ustadz, itu SMS datang dari Jepara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, jangan lupa baca bismillah ketika melihat tayangan ini. Insya Allah kita sama-sama di sini mengaji, niatnya nawaitu karena Allah. Kita melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya. Jadi di dalam teknologi sedekah, jadi saya menyebut memang teknologi ini, karena sedekah ini luar biasa ya. Dia punya kekuatan yang merupakan kekuatan Allah. Kalau kita makin memang dengan satu keyakinan yang tinggi, ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa, maka insya Allah sedekah ini akan bekerja betul sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Tinggal nanti persoalannya adalah kesabaran, kemudian sejauh mana Allah melihat kita ini pantas atau tidaknya. Dan juga perkara nanti apakah setelah kita diberi, kita termasuk orang-orang yang tetap mengingatnya atau tidak. Saya ibaratkan begini ya. Ada kita misalkan keluar dari rumah kontrakan nih pemirsa. Kita keluar dari rumah kontrakan pakai kain. Kita teriak sama tukang bubur. Bang, bubur. Si tukang bubur nengok. Tapi karena di kanan kiri dia dan di belakang dia orang ngantri, minta dilayanin dan sudah nyetor mangkok, kira-kira yang dilayanin kita atau yang paling dekat dengan si tukang bubur? Yang paling dekat. Tentu saja pemirsa jangan, ini pemirsa nih kadang-kadang suka hitam putih sih. Saya jadi ustadz nih suka bingung kayak kadang-kadang gitu. Kita ngomong kan ngayun nih ya, ngomongnya ngayun, ini kan cerita. Tapi dianggap kita nyamain Allah sama tukang bubur. Tentu saja ini bukan nyamain Allah dengan tukang bubur. Ini mau mengatakan siloka. Secara dunianya kira-kira begini. Tentu saja yang dilayani adalah mereka-mereka yang dekat dengan si tukang bubur. Yang udah pada setor mangkok. Itulah cerita dunianya begitu. Nah sekarang jajal pemirsa. Pemirsa keluar dari rumah. Ya, megang duit cebanan. Megang duit 10.000 atau malah megang duit 50.000. Begini, bang bubur gitu. Itu saudara disamperin mas tukang bubur itu. Lebih top lagi gitu. Kalau saudara menyeruak ke tengah-tengah barisan orang-orang yang mau beli, lalu ngomongnya begini mas tukang bubur. Bang, nih 50 ribuan. Bubur semangkok. Kembalinya buat ente. Itu yang lain minggir tuh. Yang lain minggir, itu kita yang
layanin nomor satu, memang begitu. Apalagi kalau saudara-saudara mau mesen buburnya dari malam. Jadi malam-malam datang ke tukang bubur sebelum dia lagi menyiapkan. Bang, besok dagang nggak? Dagang. Oke, kalau dagang nih 50.000 buat ente. Tolong pagi-pagi anterin ke saya. Itulah tahajud. Yang tadi itu sedekah. Kalau kita bisa datang lebih malam, lebih awal, yang lain belum pada minta, belum pada mesen, kita udah mesen duluan. Pagi-paginya kita bersedekah, oh subhanallah, kekuatannya 2 kali lipat. Kecuali saudara memang udah biasa mesen. Artinya udah biasa tahajud, udah biasa sedekah. Sekali punya hajat, sekali keluar si tukang bubur merasa, ini mau mesen bubur. Padahal mah kita cuma keluar biasa saja. Atau bahkan saudara nggak perlu lagi meminta. Tiba-tiba pagi-pagi tukang bubur ngucap salam. Assalamualaikum, udah bawa mangkok bubur. Ini bu, oh saya nggak mesen. Ya udah mesen nggak mesen, makan aja. Iya. Nah sedekah dan tahajud tuh kayak begitu. Nah tentu saja kita juga belajar secara dunia. Kalau barang udah di DP-in, insya Allah tuh barang nggak bakal dikemana-manain kan. Nah begitu juga urusan jodoh. Believe or not, jodoh itu seperti itu. Tentu nggak bisa main-main, saya pengen Julia Perez nih, jebret. Ya nggak bisa bos. Pengen juga. Yang kira-kira sekonek lah, yang kira-kira masuk akal gitu, ya. Ya, baik Ustadz. Siti Julia Perez. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah.